Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuki pada pelajaran inti, ini saya absen dulu ya. Mbak Fani, Mbak Listiana, Mbak Masita, Mbak Rizka, Mbak Dia, Mbak Rara. Izin sakit apa? Demam. Oke. Mas Ahmad, Mas Zaid. Semuanya hadir kecuali Mbak Rara ya, karena sakit. Mari kita doakan untuk kesembuhannya. Nanti untuk temannya bisa memberikan materi yang diberikan hari ini ya. Oke. Sebelum masuk pada materi, kita akan mengetahui dulu apa tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi kita akan mempelajari mengenai sebaran barang tambang yang ada di Indonesia. Nah, mengapa kita perlu mempelajari mengenai sebaran barang tambang ini? Nah, kita diharapkan sebagai seorang yang mempelajari geografi, mengetahui bagaimana dengan adanya sumber daya alam ini kita patut untuk mensyukuri dan juga memanfaatkannya secara bijak. Selain itu, kita juga akan menganalisis bagaimana sebaran barang tambang ini berdasarkan nilai strategisnya. Nah, apa sih sebenarnya sumber daya alam? Menurut pengertiannya dulu, sumber daya alam. Sumber daya alam itu merupakan suatu benda hidup maupun benda mati yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Nah, dari penggolongannya sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu keterbentukannya selalu terus-menerus, ada siklusnya seperti itu, selalu terbentuk dari alam, baik itu makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan seperti itu. Kemudian untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, nah seperti namanya ya, tidak dapat diperbarui. Nah, karena ini memiliki keterbentukan yang atau waktu yang lama, sehingga jumlahnya ini terbatas dan tidak ada penambahan jumlah serta proses pembentukannya memiliki waktu yang lama. Nah, ini baru kita masuk pada sumber daya alam barang tambang ya, karena dia tidak dapat diperbarui karena pembentukannya sangat lama. Di Indonesia sendiri dalam mengelola sumber daya alam itu ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 mengenai bahan galian. Jadi bahan galian itu digolongkan menjadi 3. Mungkin ada yang sudah mempelajari? Ya, Mbak Fani? Ya, bahan galian A, B, dan C. Bahan galian A merupakan bahan galian yang strategis seperti itu ya. Mengapa disebut strategis? Nah, karena keberadaannya ini mempengaruhi stabilitas ekonomi. Nah, contohnya, mungkin ada yang bisa mencontohkan? Ya, Mas Said, apa? Minyak bumi, terus batu bara. Iya, benar sekali. Ini mungkin Mas Said sudah mempelajari sebelum pelajaran ya, bagus sekali. Kemudian, yang kedua yaitu bahan galian jenis B. Mungkin yang lain ada yang ingin berpendapat mengenai bahan galian golongan B atau jenis B? Ya, Mbak Dia, apa? Merupakan bahan galian yang vital, benar. Nah, mengapa disebut bahan galian yang vital ya? Karena dia merupakan barang tambang yang bisa memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan ini dikelola oleh masyarakat maupun pihak swasta dengan izin dari pemerintah. Contohnya yaitu emas, perak, besi, dan juga tembaga. Yang terakhir yaitu bahan galian golongan C atau bahan galian industri. Nah, seperti namanya atau ya, bahan galian industri ini merupakan bahan galian yang tidak dianggap langsung untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Jadi mungkin hanya golongan tertentu, yaitu dari yang melakukan proses industri atau aktivitas industri. Nah, bahan galian golongan C ini mungkin ada yang bisa mencontohkan? Ya, Mbak Dia lagi? Pasir, ya benar, pasir, batu kapur, asbes, marmer ini masuk pada bahan galian golongan C. Nah, setelah kita mengetahui berbagai jenis barang tambang yang masuk pada penggolongan dari undang-undang yang ada di Indonesia ini, kita akan mempelajari bagaimana keterbentukan barang tambang sendiri yang ada di Indonesia. Nah, di
Indonesia ini karena merupakan wilayah yang sangat strategis ya, dia merupakan daerah pertemuan antara dua lempeng aktif, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Nah, dari pertemuan ini menyebabkan membentuk dua jalur pegunungan yang melintasi wilayah Indonesia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia memiliki gunung api aktif serta sering terjadi gempa bumi. Selain kita hidup dalam kekayaan, kita juga hidup dalam bencana ya, kaya akan bencana seperti itu. Nah, akibat dari pertemuan dua lempeng aktif ini, permukaan bumi dapat berubah akibat pengaruh gaya dari dalam bumi atau pengaruh gaya endogen. Nah, sehingga membentuk pegunungan atau antiklinal, sinklinal, dan juga patahan. Sehingga dari perubahan bentuk ini merupakan aktivitas atau akibat tekanan yang dari dalam bumi, dan terjadi proses pembentukan cebakan atau barang tambang, sehingga Indonesia ini kaya akan sumber daya alam barang tambang. Nah, contohnya kita dapat menjumpai barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, besi, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita mengetahui keterbentukan barang tambang sendiri, mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa itu barang tambang? Ya. Oke, Mbak Listiana, apa itu barang tambang? Betul sekali, barang tambang merupakan barang yang terbentuknya itu dari dalam perut bumi dan juga tidak dapat diperbarui karena pembentukannya itu selama ratusan bahkan jutaan tahun, seperti itu ya. Oke, kita masuk pada pembentukan barang tambang sendiri. Jadi pembentukan barang tambang ada yang dari proses yang namanya, bukan proses ya, ini keterbentukannya oleh hidrokarbon. Hidrokarbon sendiri merupakan suatu berasal dari jasad makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan yang mengendap jutaan tahun yang lalu. Nah, sehingga biasanya kita menyebut barang tambang hidrokarbon ini sebagai bahan bakar fosil. Nah, contohnya adalah batu bara dan minyak bumi. Nah, bagaimana keterbentukan dari kedua jenis barang tambang ini? Yang pertama kita akan membahas mengenai batu bara. Nah, batu bara ini dibentuk dari, ya seperti tadi ya, barang tambang hidrokarbon merupakan sisa tumbuhan purba. Nah, dia ini mengendapnya selama ratusan tahun, berlangsung antara 360 juta sampai 290 juta tahun yang lalu. Nah, proses pembentukannya ini disebut dengan qualification atau proses pembatu baraan. Nah, ini disebabkan oleh faktor tekanan, suhu, dan waktu, sehingga batu bara terbentuk dan memiliki unsur organik yang disebut dengan maseral. Nah, kematangan dari maseral ini yang akan menentukan bagaimana kualitas dari batu bara. Nah, biasanya kita melihat kualitas dari batu bara itu adalah dari warnanya, dari kandungan apa? Karbon, ya benar. Nah, sehingga semakin bagus kualitas maka semakin mahal juga harganya. Dan dia ini biasa dimanfaatkan untuk proses industri seperti itu sebagai bahan bakar. Oke, proses pembentukan yang kedua yaitu proses pembentukan dari minyak bumi. Minyak bumi merupakan berasal dari endapan plankton yang berada di laut dangkal. Nah, dia ini terkubur di dasar laut selama jutaan tahun. Selanjutnya akan terbentuk lapisan sedimen yang kaya akan zat organik dan akhirnya membentuk batuan. Nah, proses ini akan terus berulang selama ratusan atau bahkan jutaan tahun. Nah, akibat tekanan dari suhu akhirnya dia mengalami perubahan wujud dan dia akan ditemukan bercampur dengan lumpur. Nah, sehingga perlu dikelola lebih lanjut untuk dapat dimanfaatkan. Oke, sampai dari proses keterbentukan ini ditanyakan? Belum. Kita akan selanjutnya memasuki dari persebaran barang tambang sendiri. Nah, barang tambang di Indonesia ini sangat luas ya, yaitu dari Sumatera, Jawa, bahkan di seluruh wilayah Indonesia ini memiliki potensi barang tambang
tersendiri. Contohnya yang berada di Pulau Sumatera, kita dapat menemukan minyak bumi di kawasan Lok Sumawe atau Aceh. Terus di Pulau Jawa ada di Wonokromo di Jawa Timur dan juga di Cepu. Nah, kemudian untuk batu bara kita juga dapat menemukan di Indonesia ini kaya akan batu bara, tambang batu bara. Contohnya yaitu yang berada di Kalimantan seperti itu. Terus kemudian ada di Sumatera juga ada, di Jawa pun juga ada, di Papua bahkan juga ada. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa membaca di buku mengenai peta persebaran sumber daya barang tambang yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan dari siang hari ini mengenai sebaran barang tambang di Indonesia. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum diakhiri. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, maka untuk selanjutnya dimohon anak-anak mengerjakan tugas yang ada di halaman 43 nanti agar kita lebih dapat mengetahui bagaimana sebaran barang tambang yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita akhiri pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.